Meski dikenal sebagai pemimpin organisasi massa terbesar di Hindia Belanda, Cokro Aminoto dikenal sebagai orang yang selalu hidup sederhana. Selama sebagian besar waktunya memimpin Sarekat Islam, Cokro tetap tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil di kawasan padat penduduk di Jalan Paneleh 7, Surabaya. Untuk mendapatkan uang tambahan, rumah yang terletak tidak jauh dari Kalimas ini juga dijadikan Cokro sebagai rumah kos bagi para pemuda Bumi Putra yang bersekolah di Surabaya. Tercatat beberapa tokoh dalam dunia pergerakan dan politik nasional seperti Soekarno, Semaun, Musso, hingga Kartosuwiryo pernah tinggal di rumah ini. Dalam catatan sejarah, para pemuda yang indekos di rumah Cokro Aminoto ini tidak hanya tidur dan makan di rumahnya, namun juga menyerap berbagai pelajaran dan pengaruh dari tokoh pergerakan karismatis ini. Lihat lagi, Cokro bukan seorang guru atau memiliki latar belakang sebagai seorang guru, tapi kembali lagi bahwa seseorang itu menjadi inspirator bagi orang lain ketika apa yang dia lakukan itu membawa dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang saya lihat sebagai cara Cokro dalam memberikan suatu pembelajaran secara nggak langsung lewat apa yang dia lakukan, lewat suri toladannya, sikapnya, pemikirannya, gagasan dan tindakannya. Jadi seandainya dia ngomong bagaimana caranya kita melawan praktik kolonialisme dan imperialisme, ya nggak cuma lewat gagasan saja, tapi juga dengan tindakan. Dan hal inilah yang kemudian dilihat oleh anak-anak kos yang pada waktu itu tinggal di rumah Cokro sebagai bentuk bahwa apa yang dilakukan oleh Cokro Aminoto ini tidak hanya sebatas pada gagasan saja, tapi juga ada tindakannya. Dalam biografi Bung Karno itu, beliau secara langsung mengatakan bahwa Pak Cokro adalah guru saya. Bung Karno ingat betul bagaimana Pak Cokro setiap sore misalnya memberikan buku-bukunya kepada Bung Karno untuk kemudian dibaca gitu secara langsung oleh Bung Karno. Bung Karno juga ingat bagaimana Pak Cokro kalau malam memberikan berbagai wejangan kepada Bung Karno, dan Bung Karno betul-betul menyadari bahwa Pak Cokro adalah gurunya. Pada tahun 1919, sebagian anggota Serikat Islam yang berpandangan lebih radikal seperti Semaun dan Darsono mulai kerap mengkritik sikap dan pandangan Cokro Aminoto dan beberapa pengurus SI lain yang mereka anggap lembek terhadap pemerintah kolonial. Di sisi lain, pemerintah kolonial yang khawatir dengan pengaruh besar Sarekat Islam mulai mengawasi pergerakan tokoh-tokoh SI. Saat terjadi peristiwa kerusuhan dalam aksi protes petani di Cimamere, Garut, Jawa Barat yang melibatkan para aktivis Sarekat Islam Afdeling B. Tasikmalaya, sejumlah tokoh SI tak terkecuali Cokro Aminoto diseret ke pengadilan dan kemudian dipenjara. Haji namanya Haji Hasan menolak membayar pajak padi yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Mereka menolak, tidak hanya menolak, melakukan perlawanan dan pembangkangan yang berujung kepada tewasnya satu keluarga ini di Cimareme. Ketika kasus ini dibongkar, ada dugaan Afdeling B. Jadi Afdeling B ini, kalau Afdeling A itu yang resmi lah gitu ya. Ini semacam panggilan. Afdeling B itu yang underground, yang diduga memiliki afiliasi dengan kelompok kiri ini, komunis ini. Mereka menyusup itu ke Sarekat Islam, memprovokasi sehingga terjadi peristiwa besar ini. Kemudian pemerintah kolonial melakukan serangkaian investigasi, maka ditangkaplah beberapa orang pimpinannya termasuk Cokro. Ketika Cokro Aminoto dipenjara, pertentangan pendapat di tubuh Sarekat Islam antara kubu radikal atau merah yang dimotori Semaun dengan kubu putih yang dipimpin Agus Salim kian memanas. Kala itu Semaun yang merupakan ketua SI Cabang Semarang dan beberapa anggota SI lain juga menjadi anggota ISDV atau Serikat Sosialis Demokrat Hindia yang menjadi cikal bakal terbentuknya PKI atau Perserikatan Komunis Indonesia. Terjadi radikalisasi. Jadi bukan cuman organisasi besar anggotanya banyak nggak punya tujuan apa-apa, tapi mereka terutama yang Sarekat Islam Afdeling Semarang di bawah Semaun itu lebih fokus kepada gerakan buruh.
Jadi melakukan pemogokan, melakukan bergen posisi untuk pembelaan hak-hak mereka. Nah ini tentu saja terjadi friksi di internal Sarekat Islam waktu itu. Saat digelar Kongres Nasional SI di Surabaya, Agus Salim dan Abdul Muiz berhasil meyakinkan sebagian besar peserta kongres untuk menjalankan disiplin organisasi bagi pengurus dan anggota SI yang merangkap keanggotaan di organisasi lain. Langkah Agus Salim ini membuat Sarekat Islam pecah menjadi SI Merah dan SI Putih. Sejak saat itu Haji Agus Salim memberlakukan disiplin partai. Anggota Sarekat Islam tidak boleh juga menjadi anggota organisasi lain. Kan tadinya mereka bebas tuh, punya 2 kartu, anggota ISDV juga, anggota bebas. Tapi sekarang nggak boleh, Sarekat Islam harus. Nah kemudian mulai terjadi pembelahan. Ada yang merah, ada yang putih. Ya kan? Yang merah kemudian berkembang terus menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Setelah mendepak anggota Sarekat Islam yang terindikasi berafiliasi dengan paham kiri, pada tahun 1923, Cokro Aminoto yang kembali memimpin SI mengubah nama organisasi ini menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI yang secara tegas berhaluan politik. Dalam kongres yang digelar pada Januari 1929, nama PSI diubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Dalam kongres ini, Cokro Aminoto kembali terpilih sebagai ketua umum. Namun, pada saat ini, masa kejayaan Sarekat Islam sudah surut. Kehadiran organisasi dan partai-partai baru semisal Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin Soekarno lebih berhasil menarik minat banyak anggota. Setelah beberapa tahun tinggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934, Cokro Aminoto meninggal dunia dan dimakamkan di kota ini. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno menetapkan sang guru bangsa ini sebagai pahlawan nasional. Meski tak sempat menikmati alam kemerdekaan yang diperjuangkannya, pengaruh dan sumbangan Cokro Aminoto bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri sangat besar. Beliau adalah seorang pejuang yang sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan ada satu yang patut kita teladani karena sifat egaliter beliau. Artinya beliau itu seorang manusia yang memperlakukan manusia sebagai makhluk yang sama, makhluk yang setara. Di sini kita bisa melihat bahwa Pak Cokro adalah seorang tokoh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Metro TV